Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baiklah teman-temanku sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, saya Novi Indriani, NIM 622018-031. Kultum ini saya sampaikan pada perkuliahan Kapita Selekta Pendidikan Islam yang dilaksanakan pada hari Senin mulai pukul 7.30 sampai dengan pukul 9.10. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya untuk teman-temanku sekalian. Kultum singkat pada hari ini saya akan membahas tentang akhlak mulia. Berislam tingkat akhlak atau ihsan adalah tingkatan Islam yang paling tinggi di antara berislam tingkat syariah dan berislam tingkat akidah. Tegas Dr. Andes Hamid Fahmi Zarkasi, al-ihsanu huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Yang artinya ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan apabila kamu tidak melihatnya maka sesungguhnya Allah melihatmu. Di dalam Al-Quran dijelaskan sekitar 186 kata ihsan, menyebut kata ihsan, dan ternyata ihsan ini adalah perbuatan yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia atau apapun. Jadi perbuatan yang kita berbuat, apakah ini perbuatan ihsan atau tidak, maka kita tidak bisa mengetahuinya, karena perbuatan ihsan itu ada di dalam hati kita. Bahkan malaikat pun tidak tahu bagaimana suasana hati seseorang mukmin, karena yang tahu hanyalah Allah, dan karena hanya Allah lah yang maha membolak-balikan hati seseorang. Tetapi ada juga orang yang berbuat ihsan kepada setiap orang, tetapi dia tidak bisa berbuat baik kepada dirinya sendiri. Dia tidak sholat, dia tidak berbuat maksiat, dia selalu baik kepada setiap orang, dan dia juga tidak pernah berbuat jahat. Itu sama saja dia zalim terhadap dirinya sendiri. Baik kepada orang lain itu baik bagi Allah. Berbuat baik kepada orang lain itu bagi Allah tidak ada gunanya. Contohnya seperti kalian membayar zakat tetapi tidak sholat. Zakat kalian itu tidak ada apa-apanya atau tidak ada gunanya. Maka ihsan itu bukan hanya sekedar berbuat baik saja. Kemudian tingkatan perbuatan baik itu ada tingkatannya. Yang pertama yaitu berbuat baik kepada diri sendiri, yang kedua yaitu berbuat baik kepada orang lain, dan yang ketiga yaitu berbuat baik kepada Allah. Berbuat baik kepada diri sendiri itu penting, kepada Allah juga penting. Tetapi yang paling baik adalah berbuat baik kepada orang lain. Karena bukti kalian cinta kepada Allah adalah berbuat baik kepada orang lain. Maka perkataan seorang sufi Hasan al-Basri berkata, aku lebih suka memenuhi hajat saudaraku daripada iktikaf setahun lamanya. Berarti membantu orang lain itu pahalanya lebih tinggi daripada iktikaf setahun lamanya. Ini hanya satu contoh, sedangkan contoh yang lain adalah kita berkata baik kepada saudara, berbaik sangka kepada saudara, dan lain sebagainya. Tingkatan ibadah kepada Allah ada 3 juga. Ali bin Abi Thalib berkata, yang pertama adalah tingkatan ibadahnya orang-orang pedagang. Kenapa orang pedagang? Karena pedagang ini kalau dia tidak untung maka dia rugi. Maka ia masih menghitung-hitung untung dan ruginya.
seperti dia menghitung-hitung pahala-pahala yang besar saja. Dan orang seperti ini itu disebut al-ibad atau hamba. Kemudian tingkatan yang kedua adalah seorang ahli ibadah. Dia menghamba hanya kepada Allah sebagaimana seorang budak pasrah kepada tuannya atau kepada pemiliknya. Seorang budak yang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali apa yang diperintahkan oleh tuannya atau pemiliknya. Dan apa yang dicari oleh orang-orang seperti ini adalah dia hanya mencari ridho Allah. Dan apa yang Allah ridhoi ia kerjakan, dan apa yang dilarang akan ia tinggalkan. Jangankan yang dilarang, yang subhat saja sudah dia tinggalkan. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu ibadatul arifin. Yang dia inginkan hanyalah ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah. Mengenal Allah itu adalah engkau memahami apa yang menjadi iradatullah dan apa yang menjadi ridho Allah. Di sini mengenal Allah itu adalah tingkatan yang paling tinggi. Jadi berihsan ini kalau dia berkata, dia tidak pernah berkata yang buruk. Kalau dia berbuat, dia tidak pernah berbuat yang dilarang. Dan kalau dia melakukan sesuatu, dia hanya berniat untuk mencari ridho Allah dan cintanya hanya cinta kepada Allah. Mungkin demikian kultum yang singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Fastabiqul khairat, nasrum minallah wa fathul qarib, wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.